Aplikasi Peduli Lindungi saat ini digunakan sebagai syarat untuk masuk ke sejumlah sektor. Salah satunya adalah untuk bisa masuk ke bioskop. Namun ternyata sejumlah kendala seperti sulit diakses menjadi dilema tersendiri. Gabungan Pengelola Bioskop seluruh Indonesia juga menduga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini yang merupakan syarat masuk bioskop menjadi salah satu faktor bioskop masih tetap sepi meski sudah dibuka kembali. Lalu kita akan bahas bersama apa saja sebenarnya kekurangan dari aplikasi Peduli Lindungi yang harus dibenahi agar bisa inklusi. Untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ketua Gabungan Pengelola Bioskop seluruh Indonesia, Arindia Pratama Lubis, dan juga melalui Zoom dengan anggota MAG Forum Tata Kelola Internet Indonesia, Astari Yanuarti. Selamat malam. Selamat malam, Mayfri, Selamat dan tonton semua. Saya mau tanya dulu, ini semuanya sudah kembali ke bioskop atau belum? Pak Tama dan juga sudah kembali. Sudah. Oke. Saya akan langsung ke Mas Tama. Kalau Mbak Astari sudah kembali ke bioskop, Mbak? Saya sebelum PPKM nonton di bioskop. Setelah PPKM belum. Oke, nah ini kan kita sama-sama tahu bahwa ternyata menurut riset yang dikeluarkan itu masih ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengakses Peduli Lindungi. Terutama sejak dibuka kembali pada 16 September untuk masuk ke dalam bioskop. Saya akan tanya dulu ke Mas Tama. Mas Tama, sudah dibuka sejak 16 September. Sebenarnya kalau dari data bagaimana sih animo masyarakat saat ingin menonton bioskop sejauh ini? Iya, kalau kita lihat animo masyarakat itu cukup besar ya. Apalagi di bulan September ini kan banyak film-film yang tadinya tertunda tayang tentang film Hollywood, sekarang di September itu numpuk semua film. Jadi masyarakat itu memang sangat antusias. Justru kita sih terima kasih nih, bulan yang sangat baik kita diizinkan untuk buka kembali. Oke, di tengah animo masyarakat yang tinggi, sebelumnya sudah ada rilis data dari GPBSI. Ini Mas Tama menyatakan bahwa banyak pengunjung yang mengaku ini kesulitan nih untuk bisa mengakses Peduli Lindungi yang merupakan syarat utama juga ya untuk bisa masuk ke bioskop. Prakteknya dari temuan di lapangan seperti apa, Mas Tama? Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, begitu bioskop dibuka, masyarakat jadi tidak sabar pengen segera nonton lagi, kembali lagi ke bioskop. Nah, tentunya kan masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan dari si Peduli Lindungi ini sendiri. Dan juga kan di minggu uji coba kemarin itu kita dibatasin ya untuk yang bisa masuk hanya yang kategori hijau saja. Itu jadi waktu kemarin kita mulai mensosialisasikan ke masyarakat untuk sebelum ke bioskop sebaiknya aplikasi Peduli Lindungi ini diinstal terlebih dahulu di handphone mereka. Itu jadi pada saat datang ke bioskop mereka tidak perlu lagi ngantri untuk install terlebih dahulu baru kemudian di-scan. Itu yang sudah kita lakukan. Kalau dari data nih Mas Tama, sejauh ini memang sangat signifikan sekali ya adalah orang-orang yang mungkin enggan untuk ke bioskop karena menilai bahwa ribet nih kalau harus pakai Peduli Lindungi, atau mungkin aduh HP saya nggak sesuai nih untuk bisa menggunakan aplikasi ini, atau seperti apa Mas Tama? Nah, kalau dari data yang kita terima ya untuk kota-kota besar sih cenderung tidak terlalu masalah, paling kendalanya hanya di orang yang kategori hijau. Cuman kalau lihat untuk yang seperti di kabupaten atau daerah Indonesia yang ke arah timur itu memang ada kendala karena kan masih ada beberapa juga masyarakat yang belum mengganti handphonenya dengan yang handphone terkini. Tentunya itu akan menghambat waktu mereka mau datang ke bioskop sih. Oke, menjadi betul. Baik, menjadi salah satu hambatan tersendiri ya jadinya Mas Tama. Saya akan langsung ke Mbak Astari. Mbak Astari mendengar tadi pemaparan dari Mas Tama bahwa ada kesulitan terutama di wilayah kabupaten dan juga provinsi-provinsi yang tidak termasuk dalam kota besar. Ini kesulitan untuk bisa mengakses Peduli Lindungi. Padahal kita sama-sama tahu di sejumlah sektor penggunaan ini menjadi satu kewajiban. Mbak Astari, catatannya seperti apa terkait dengan hal ini? Kemudian banyak pihak menilai bahwa bagaimana kemudian aplikasi yang diwajibkan ini ternyata tidak inklusi, tidak bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya,
benar sekali yang tadi disampaikan oleh Asosiasi Gabungan Pengusaha Bioskop. Itu adalah salah satu masalah terbesar dari Peduli Lindungi. Nah, di rekomendasi kami yang kita keluarkan tanggal 8 September 2021, masalah terbesar Peduli Lindungi adalah sifatnya yang mandatory, sifat yang wajib. Sementara data sampai per hari ini, jumlah penduduk Indonesia di kota di desa ya digabungkan, tidak melihat dia tinggal di kota atau di desa, yang memiliki ponsel pintar itu baru 160 juta. Artinya ada sekitar 110 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki ponsel pintar. Artinya tidak bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ini berarti untuk menjadikan aplikasi ini syarat wajib bagi penduduk Indonesia untuk beraktivitas di masa pandemi, ini menimbulkan diskriminasi tentu saja. Jadi saran kita yang salah satu saran utama kita, karena IGF Indonesia itu memiliki 15 rekomendasi yang kita sampaikan ke 5 institusi dari Kemenkominfo, Kemenkes, kemudian Kemendagri, BSSN dan PT Telkom sebagai developer dari Peduli Lindungi. Poin utama yang paling awal adalah memberikan rasa keadilan ke seluruh masyarakat dulu. Jadi sifat mandatorinya ini perlu dipertimbangkan ulang. Karena artinya tidak semua masyarakat Indonesia bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Iya. Di satu sisi kan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk bisa mempermudah proses tracing ya Mbak Astari. Itulah awalnya kenapa setiap sektor atau mayoritas sektor ini mengharuskan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan ke supermarket juga sekarang sudah wajib begitu. Melihat kondisi ini, apa kemudian yang seharusnya menjadi sorotan dari pihak pemerintah? Jadi saran yang kita sampaikan ke pemerintah, kalau misalnya pemerintah masih melihat faktor dari bahwa tracing ini penting sekali, kita sepakat bahwa tracing ini penting banget, sangat penting untuk mengendalikan kondisi pandemi ya, maksudnya supaya pandemi ini lekas berakhir. Nah masalahnya tadi kan yang seperti sudah dijelaskan, ada lebih dari 42% penduduk Indonesia yang belum punya handphone. Jadi kalau misalnya tetap menjadi syarat untuk aktivitas masyarakat, sistemnya dibalik. Jadi bukan kita yang membawa handphone, tapi dari pihak yang di akses publik, misalnya kayak di mall atau kemudian di bandara, stasiun, terminal, itu yang menerapkan pemindaian. Jadi mereka yang menyediakan alatnya. Kita sebagai masyarakat cukup membawa KTP. Baik. Nah kan seharusnya kalau dia sudah divaksin, kan harusnya sudah terdaftar ketika memasukkan KTP, NIK-nya di-scan, pasti masuk dong datanya bahwa warga ini sudah divaksin sekali, 2 kali, dan data itu harusnya sudah ada di pemerintah, dalam hal ini di Dukcapil, Kementerian Kesehatan, dan Peduli Lindungi. Baik, karena pada dasarnya penggunaan aplikasi ini atau penggunaan iktp lah pada awalnya juga kan agar sistem datanya ini terintegrasi ya Mbak Astari ya. Baik, betul. Saya akan kembali lagi ke Mas Tama. Mas Tama, tadi Mbak Astari menyebutkan di tengah kendala yang dihadapi terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Salah satunya juga tadi Mas Tama sampaikan bahwa kesulitan nih pihak pengelola bioskop. Nah, kalau tadi usulan Mbak Astari kira-kira diterapkan di bioskop, apakah kemudian disambut baik Mas Tama? Kalau dari kita sih apa yang disarankan dari pemerintah pasti akan kita sambut dengan baik. Cuman ya, mungkin dapat dipertimbangkan pada saat pelaksanaannya di lapangan. Apakah memungkinkan atau tidak. Tentunya sih kalau dari kami mencari mana yang terbaik lah. Kalau Peduli Lindungi seperti kita tahu kan ini hal yang baru bagi kita. Kalau dulu kan awal PSBB kita menggunakan QR Code sendiri. Sekarang kita dipermudah dengan ada Peduli Lindungi. Yang mungkin bisa di-upgrade lagi dari sisi Peduli Lindunginya apa yang kurang. Mungkin bisa ada feedback dari kita para pelaku usaha, baik itu bioskop maupun usaha yang lainnya. Baik, kalau seperti itu, kalau seperti itu Mas Tama, apakah ada usulan mekanisme yang bisa diajukan oleh GPBSI ini kepada pemerintah sebagai pemilik dan juga pengelola dari aplikasi Peduli Lindungi? Ya mungkin lebih diperhatikan kinerja dari si aplikasi tersebut ya.
Karena seminggu kemarin kita uji coba buka, memang sempat ada kendala di server tapi tidak lama, kemudian udah online lagi. Terus ada juga yang kendalanya orangnya sudah vaksin 2 kali tetapi dia keluarnya warnanya kuning. Ada juga yang begitu sebaliknya, dia baru vaksin sekali tetapi dia warnanya hijau. Nah ini kan kendala seperti, belum lagi kendala yang dari WNA yang mereka kan tidak masuk ke akses peduli lindungi sebelum bioskop ini diuji coba. Begitu diuji coba ternyata sudah bisa, tetapi sosialisasinya masih kurang. Mungkin ke depannya sosialisasinya si peduli lindungi ini lebih diramaikan kembali. Tentu di bioskop kami akan bantu, di dalam auditorium kami akan kami sampaikan juga ke masyarakat. Oke, baik. Berarti kalau dari asosiasi pengelola bioskop ini komitmennya penuh untuk mendukung penghentian penyebaran virus corona dan juga proses tracing dengan aplikasi Peduli Lindungi, tapi berharap agar bisa menyesuaikan juga ya Mas Tama ya dengan kebutuhan dari para pengelola bioskop. Baik. Betul, Mbak. Baik, terakhir saya akan ke Mbak Astari. Mbak Astari, di tengah banyaknya kendala-kendala dari aplikasi Peduli Lindungi yang salah satunya tadi Mbak Astari juga sudah sebutkan, kemudian Mas Tama juga tadi sudah menyatakan. Terakhir ini Mbak, apa kemudian saran atau usulan yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki? Karena di sisi lain pemerintah bilang akan memperbaiki, tapi dari terakhir IDIGF merilis rilis kendala-kendala tersebut juga sepertinya belum ada perbaikan signifikan ya Mbak. Apa kemudian yang menjadi usulan dari Mbak Astari dan juga tim? Ya, benar. Sebagai catatan sampai hari ini memang perbaikannya belum ada ya. Sudah diterima, tapi perbaikan yang realnya belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Beberapa respon yang kita terima, perbaikan yang dari rekomendasi yang kita masukkan itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat tanggal 29 September, 9 hari lagi berarti ya. Jadi kita bisa tunggu sih 9 hari lagi perubahan apa saja yang sudah akan dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah terkait dengan perbaikan dari Peduli Lindungi. Tapi kalau misalnya Mbak tanyakan apa sebaiknya yang segera harus dilakukan, ya mungkin mempertimbangkan ulang kewajiban pengunduhan aplikasi Peduli Lindungi untuk seluruh warga Indonesia. Oke. Caranya dengan membalik proses tadi. Jadi bukan kita yang harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, tapi pihak-pihak yang mengelola fasilitas umum yang harus memiliki itu. Baik. Jadi tracing masih bisa jalan kan? Seperti itu tetap bisa jalan karena begitu kita scan ini kan juga kita sistemnya akan tercatat kita kemana. Tetap akan bisa dilakukan tracingnya. Baik. Yang kedua, perbaikan dari sisi teknis dari Peduli Lindungi sendiri, karena kan komplain dari pengguna yang sudah mengunduh Peduli Lindungi itu banyak sekali. Teman-teman dekat saya juga banyak banget memiliki kendala saat mengaplikasikan Peduli Lindungi. Salah satu yang paling utama adalah harus mewajibkan GPS aktif 24 jam untuk bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu juga perlu dievaluasi. Baik. Sesuai dengan rekomendasi dari IGF Indonesia. Baik. Artinya adalah yang kita harapkan sama-sama penggunaan atau tujuan dari aplikasi Peduli Lindungi ini awalnya adalah baik untuk bisa sama-sama melihat tracing, tapi yang diharapkan adalah bagaimana penerapannya nanti bisa inklusif, bisa menyeluruh dan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pula para pelaku usaha, salah satunya adalah pengelola bioskop di Indonesia. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan ya atas mewajibkannya penggunaan aplikasi ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Tama dan juga Mbak Astari sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Kita akan lihat nanti ke depannya bagaimana saran-saran yang sudah diajukan ini bisa benar-benar didengar dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Selamat malam, terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih.